Shalom, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Word of Wisdom bersama dengan saya, Pastor Inenga Yusak. Sudah dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara tentang menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, kebahagiaan kita sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk merawat dan menjaga hati kita. Di tengah-tengah dunia yang seperti sekarang ini Tuhan, kita sangat perlu menjaga hati kita lebih dari segalanya. Lebih dari menjaga harta kita, lebih dari menjaga milik kita, lebih lagi menjaga merawat mobil kita atau rumah kita. Apapun kita perlu jaga, tetapi lebih daripada itu kita harus menjaga hati kita. Menjaga hati kita untuk apa, saudara? Menjaga hati kita supaya tetap bersuka cita. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekarang banyak persoalan membuat kita tidak lagi bersuka cita, banyak tekanan baik dalam pekerjaan, mungkin dalam bisnis saudara dan sebagainya. Banyak hal membuat menekan kita sehingga kita tidak bisa lagi bersuka cita. Tapi firman Tuhan berkata, bersuka citalah kamu senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Filipi 4 ayat 4. Paulus menulis surat ini ketika dia ada dalam penjara di Roma, dan sebentar lagi dia akan dihukum mati oleh kaisar, tetapi dia tetap menjaga hatinya supaya dia tetap bersuka cita. Nah, saudara, kita perlu menjaga hati kita supaya tetap bersuka cita. Biarpun banyak masalah, banyak pergumulan, kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena pribadi Tuhan. Kita bersuka cita karena pribadi Tuhan, bukan karena siapapun, karena kita memiliki Tuhan. Yang kedua, kita bersuka cita karena kita memiliki janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rencana yang indah buat kita. Dan yang keempat, kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang membuat kita bersuka cita. Kemudian yang kedua, jaga hati supaya tetap bersyukur. Saudara, kebahagiaan itu disebabkan kemampuan kita untuk bersyukur. Kita bersyukur bukan karena kita bahagia, tapi ketika kita bersyukur, kita bahagia. Saudara dikasih Tuhan, 1 Tes 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Kita mengucap syukur dalam segala hal, baik ketika kita menderita, ketika dalam keadaan apapun, sekalipun kita menderita, sekalipun kita ada masalah, kita bersuka cita, kita mengucap syukur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemudian yang ketiga, jaga hati kita supaya selalu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ini penting, saudara, supaya kita memiliki rasa haus dan lapar. Sekarang banyak orang yang tidak lagi memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, tidak lagi mempunyai kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, tidak lagi mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi ada kerinduan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak ada lagi rasa haus dan lapar akan hal itu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar karena akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita haus dan lapar membuktikan bahwa kita sehat. Hanya orang sehat yang bisa haus dan lapar. Saudara, kalau saudara tidak lagi ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, ada sesuatu yang salah dengan rohani saudara. Mungkin saudara sedang sakit rohani. Hati-hati. Atau orang yang haus dan lapar adalah orang yang hidup. Hanya orang hidup yang bisa haus dan lapar. Hanya orang hidup rohaninya, imannya yang selalu memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena itu, saudara, jaga hatimu supaya tetap haus dan lapar akan firman Tuhan. Kiranya firman pagi ini memberkati saudara dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami terus menjaga hati kami, agar kami tetap bisa bersuka cita. Menjaga hati kami untuk tetap bisa bersyukur, menjaga hati kami supaya hati kami selalu haus dan lapar akan Engkau. Apapun yang kami alami, kami memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang kami minum di dunia ini bisa tidak memuaskan kami, tetapi Tuhan pasti memberi kepuasan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.